Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan perencanaan usaha, analisis pasar, serta kinerja penjualan saya, yaitu tentang produk dimsum, dimsum kai, rasa premium, harga mahasiswa. Proyek ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Ramanda Nur Ain Oktaryanto dengan NIM 2305001010036. Ringkasan eksekutif, inisiatif bisnis kuliner berbasis riset pasar, mahasiswa yang menghadirkan cemilan dimsum berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau dengan strategi pemasaran digital terpadu. Nah, product of review. Di sini saya menjual tentang produk dengan, di sini saya menjual produk dimsum, yaitu dimsum kui, di mana dimsum ayam olahan premium. Dimsum Q menghadirkan olahan dimsum berbahan dasar daging ayam, segar, pilihan tanpa bahan pengawet sintetis. Varian menu utama yaitu ada dimsum ayam original dan keju melt, dimsum ayam pedas gurih, saus khas, sambal khas, homemade, dan saus mentai creamy. Keunggulannya adalah 100% halal. Produknya diproduksi fresh dengan cara pre-order, tekstur lembut, dan daging melimpah. Modal awal struktur biaya. Nah, estimasi modal awal yaitu berkisar sekitar 150.000, di mana itu terdiri dari dimsum frozen 50 pieces dengan harga 75.000, saus dan pelengkap dengan estimasi biaya 20.000, kemasan dan branding 25.000, gas, listrik, dan promosi berkisar di harga 30.000. Strategi efisiensi operasional. Lain produk menggunakan sistem pre-order atau PO untuk menghindari resiko makanan sisa atau terbuang. High margin target, penjualan dilakukan secara langsung ke konsumen akhir untuk memaksimalkan keuntungan bersih per paket. Nah, konsumer profil dan target marketnya. Target marketnya di sini saya memilih yang pertama adalah mahasiswa dan pelajar, yaitu usia 15 sampai 24 tahun, yang membutuhkan cemilan enak, mengenyangkan, dan harga ramah kantong di sela-sela jam kuliah atau belajar kelompok. Yang kedua adalah pekerja muda, usia sekitar 22 sampai 30 tahun, first jobber, menyukai makanan praktis yang siap dikonsumsi sebagai teman bekerja atau santap sore kantor. Dan yang ketiga adalah pencinta dimsum. Nah, masyarakat umum pencinta jajanan olahan ayam dan saus mentai aktif menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kompetitor analisis dan positioning. Parameter analisis, kualitas rasa. Untuk kualitas rasa di dimsum G adalah daging ayam tebal dan gurih alami. Kita bandingkan dengan dimsum kaki lima dan dimsum frozen supermarket. Untuk dimsum kaki lima itu dominan tepung kanji, serta di dimsum frozen supermarket itu rasanya standar atau pabrikan ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah keunikan sausnya. Untuk saus di dimsum game menggunakan sambal homemade atau homemade ya, membuat sendiri, yaitu dengan saus sambal mentah khas. Sedangkan di dimsum kaki lima itu saus sambal encer biasa, di dimsum frozen tanpa saus atau bahkan tidak ada sausnya sama sekali. Nah, sistem penyajiannya untuk di dimsum game itu menggunakan sistem pre-order sehingga produknya itu dijamin fresh, segar gitu ya teman-teman. Sedangkan di dimsum kaki lima itu dipanaskan berulang kali biasanya. Betul. Nah, di dimsum frozen supermarket itu biasa. Kalau frozen di supermarket kan udah pack-packan sehingga teman-teman ini bisa ambil sendiri ya kalau beli ya. Gitu. Nah, untuk harga sendiri di dimsum kayak ini adalah 15.000 per piece, 15.000 per bungkusnya. Itu harganya sangat terjangkau ya teman-teman. Nah, di dimsum kaki lima ini berkisar antara 10 sampai 12 ribu, sedangkan di dimsum supermarket itu 15 sampai 25.000. Promotion strategi exit. Nah, untuk promosinya sendiri saya menggunakan ada berbagai media, yaitu yang pertama adalah TikTok dan IG. Pembuatan konten video visual menggiurkan food estetik dan video ulasan jujur untuk meningkatkan jangkauan organik. Yang kedua, promosi diskon perdana paket bundling, memberikan potongan harga khusus pada pesanan pertama serta kemasan hemat isi 10 pieces untuk mendongkrak omset. Nah, testimoni dan word of mouth mengumpulkan serta mengunggah ulasan positif pelanggan di WhatsApp, status, dan Instagram Story guna membangun rasa percaya. Direct marketing lingkungan terdekat, penjualan langsung melalui grup komunikasi teman kampus, rekan kerja, dan jaringan keluarga. Evaluasi efektivitas promosi, strategi berhasil.
Selebrasi yaitu konten TikTok dan Reels sangat berhasil menarik minat audiens baru tanpa biaya iklan atau organik ya teman-teman. Paket banding hemat meningkatkan jumlah pembelian rata-rata per pelanggan dari satu porsi menjadi 2 sampai 3 porsi. Nah, testimoni WhatsApp efektif mendorong repeat order dari konsumen dalam lingkaran pertemanan. Tantangan dan perbaikan, jangkauan offline masih terbatas. Belum menggunakan media fisik seperti spanduk atau brosur lokal. Konversi pesanan TikTok ke WA sebagai audiens sosial media batal order karena alur pemesanan manual lewat link bio. Nah, sales report dan finansial. Nah, untuk produk ini kurang lebih terjual 100 porsi per bulannya. Ini hitungannya teman-teman ya. Target omset dan keuntungannya, pencapaian omset bulanan mencapai 1.500.000 dengan rata-rata penjualan 2 sampai 3 porsi per hari. Estimasi keuntungan bersih berkisar antara 35 sampai 40% dari total pendapatan operasional dan perputaran modal awal relatif kecil 150.000 terbukti mampu dapat diputar secara efektif dalam waktu singkat. Analisis penyebab penjualan, faktor pendukung laku terjual. Yang pertama ada cita rasa khas dan saus mentai, kombinasi rasa yang sesuai dengan selera anak muda yang modern. Harga kompetitif, value for money sangat tinggi dibanding pesaing sejenis. Nah, terjamin kesegarannya karena menggunakan sistem pre-order sehingga dimsum selalu dijamin kehangatannya dan fresh ya, teman-teman. Faktor penjualan stagnan belum maksimal, betul. Untuk kapasitas kekusan terbatas, belum mempunyai jadi kita belum mampu melayani permintaan dalam jumlah sangat besar. Karena apa? Sistem PO kurang fleksibel. Konsumen yang ingin membeli secara mendadak, impulsive buying sering tidak terlayani. Betul, karena kita sebenarnya purchase order atau PO dulu. Nah, ini saya ada mapping bisnis growth. Nah, yang jangka pendek itu fokus pre-order membangun 50 pelanggan tetap 300 porsi per bulan. Cuman untuk saat ini kita belum tercapai 300 porsi per bulan. Kita 100 porsi per bulan. Nah, itu bisa kurang di bisa lebih ataupun kurang ya teman-teman. Nah, jangka menengah integrasi merchant, GoFood atau GrabFood, peluncuran variasi saus baru. Kapasitas produksinya kita penambahan alat kukus industri dan penyimpanan pendingin skala besar. Jangka panjang pembangunan outlet mandiri dan pembentukan jaringan reseller luas. Nah, sekian pemaparan dari produk dimsum koi. Terima kasih. Nah, peluang besar dimulai dari usaha kecil yang dijalankan dengan konsisten. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.